Bojonegoro sangatlah indah dan kami, DPC PKB Bojonegoro, berkomitmen untuk membuktikannya pada dunia. Melalui program terbaru kami hadir untuk mengekspos keindahan alam kita dan yang terpenting, meningkatkan ekonomi masyarakat Bojonegoro. Mari bergerak bersama, jadikan Bojonegoro destinasi utama. Selamat datang di Ekspedisi Hijau. Satu perjalanan, dua cerita, menyusuri sejarah, menjelajah wisata. Kali ini aku lagi ada di salah satu tempat ikoniknya Bojonegoro. Ada yang tahu aku di mana? Bukan di Amerika, tapi ini di Bojonegoro. Kenal ini, Texas, Wonocolo. Tempat di mana waktu seolah berhenti di tahun 1800-an, sejauh mata memandang cuma ada ratusan sumur minyak tradisional. Ditetapkan sebagai geopark nasional seperti Museum Alam Terbuka, ini tuh sumur minyak tradisional peninggalan Belanda. And yup, sampai sekarang masih aktif dan dikelola oleh warga lokal menggunakan alat-alat tradisional seperti kayu jati. Mari kita lihat proses pengambilan minyak serat tradisional di Texas, Wonocolo. Let's go! Secara geologis, struktur tanah di sini adalah batu antiklin yang membuat cadangan minyaknya dekat dengan permukaan tanah dibandingkan dengan daerah lain. Makanya bisa ditambang dengan cara manual. Untuk produk yang dihasilkan ini berupa solar dan juga minyak tanah. Oke, setelah kita lihat sumur-sumur yang ekstrim tadi, saatnya kita mampir ke otaknya tempat ini. Museum Geopark Wonocolo. Museum ini menyimpan rapi catatan transisi teknologi mulai dari sejarah pengeboran, alat bor, hingga contoh bebatuan dan fosil purba. Bukan cuma soal pengambilan minyak, tetapi bagaimana caranya kita menjaga warisan bumi supaya tetap bisa dipelajari oleh generasi nanti. Kok bisa disebut geopark itu gimana, Bu? Padahal kan kayak ya tambang kayak gitu kan. Kok bisa disebut sebagai geopark, itu ada cerita di balik itu bukan, Bu? Iya kan sini tuh keunikanannya di atas gunung itu ada keluar minyak. Kedalaman kan rata-rata 350-400 sudah keluar minyak. Nah, misal punya Pertamina dalam ribuan. Itu pun bisa dibornya pakai mesin itu ya. Kalau sini kan manual. Tapi kalau yang ini, Bu, ini untuk yang Pertamina. Oh, ini yang versi Pertaminanya. Oke. Tadi kan saya udah dari Texasnya nih, Bu. Udah tanya-tanya lah sedikit. Cuman kan ada yang bilang katanya pengambilannya ada yang tiap minggu sekali, ada yang 2 kali gitu kan. Tapi kalau perkiraan nih, ada data nggak, Bu? Kayak misal perkiraannya tuh masih berapa, bisa dipakai, bisa buat berapa tahun gitu? Untuk perkiraan dari Pertamina itu 100 tahun sudah habis. Makanya monggo dikelola sama masyarakat. 100 tahun itu terhitung mulai dari hitungan peninggalan Belanda. Sini kan titik-titik peninggalan Belanda. Iya. Berarti sejak tahun 1800-an itu ya, Bu? Iya. Udah 45 lah. 45. Sebelum kemerdekaan sini sudah ada titik sumur kayak gitu. Maksudnya yang berbahaya itu gimana, Bu? Apa lubang ada ini kan ambles tanahnya. Tapi sekarang alhamdulillah enggak. Jadi pernah ada tragedi juga. Tapi nggak makan korban kan ya? Enggak. Oh iya, Bu, ini saya dari kemarin tuh kepo. Kok bisa dikasih nama Texas itu loh? Texas. Iya. Itu Texas selalu aman dan sejahtera. Oh, itu kepanjangan ya. Kirain ngambil dari luar negeri. Enggak. Kan peninggalan Belanda itu 225 titik. Terus menjadi soalnya tambahan ngebor misal enggak keluar terus dibor sebelah enggak pakai ilmu, kita pakai nalar. Nggih. Terus sekarang jadi 725 titik. Yang produksi 230 titik. Tapi produksinya enggak ya kayak tadi yang informasi dari lokasi. Itu artinya yang ada selisih 300-an sumur yang tidak digunakan. 500. 500. Hampir Dari segitu. 700 lubang yang produksi cuma 230. Itu pun nggak yang aktif banget. Soalnya masih itu ya, masih terkendala di kepemilikannya itu. Nah, misal masyarakat mau ngebor baru, silakan. Enggak apa-apa. Boleh. Bebas. Enggak ada izin kan?
Kan dibebaskan dari Pak Menteri juga monggo nak mau ngebor, cuma kan minyak harus masuk ke Pertamina, minyak mentah itu loh. Iya. Nggih, ke Pertamina. Tapi selama ini Pak ada fasilitas ya Bu ya untuk penyalurannya. Lewat BBS, koperasi BBS. Oleh koperasi. Nggih. Kan kalau tani itu kan kelompok tani ya. Nggih. Kalau di sini tuh bentuk perkumpulan atau paguyubannya apa? Enggak, Pak, enggak ada. Tidak ada. Enggak. Cuma per kelompok, tiap sumur kan ada kelompoknya berapa 30 orang. Terus nanti ada investor masuk yang danai terus. Iya. Ya itu 70-30. Kalau tadi waktu masuk kan itu ya Bu ya, beberapa udah ada yang pakai yang modern. Nggih. Nah, ada yang kayak gini. Terus yang Nggih. yang di sini masih pakai yang manual itu emang beda atau gimana Bu? Beda. Tergantung sumber. Nah, sumber itu misal air ndak sat orang sini ya. Iya. Itu pakai sibel. Pakai sipil itu yang modern. Yang modern iki. Kalau yang tradisional tuh Bu, yang kayak pakai penggerak Itu diesel ya? pakai mobil bekas Oh. Mercy ya, Mercy kayak gini. Mobil bekas kayak gini. Oke. Ini solarnya kan bikin sendiri, buat operasional bikin sendiri. Kalau ada truk di atas bukit ini nyatanya. Nggih, buat ngambil minyak dari dalam. Ah iya. Ini namanya alatnya apa Bu? Truk Mercy. Oke. Tapi aman ya Bu, soalnya kan kayak Alhamdulillah aman. strukturnya kan itu kan penyangganya pakai kayu kan. Ya aman. Dan anehnya itu Bu, katanya kan tadi kan ada kayak kebun alpukat, Iya, apapun iya. kan jalan. Sedangkan di sini kan tanahnya kan campur sama minyak ya. Iya. Kok bisa Bu? Iya, ada satu kecamatan ini ada kebun alpukat, kebun kopi, kita tanam durian juga bisa. Berarti tanahnya tetap subur ya? Subur, alhamdulillah. Oke. Kalau yang tanah ini Bu, yang hijau itu tanahnya apa Bu? Malah Itu kan ada itu merah, hijau. kalau yang merah itu gas. Oh itu gasnya. Kalau yang hijau minyak, yang biru air. Minyaknya kan di atas air. Tapi nggak ada pernah longsor kan ya Bu? Cuma yang tadi titik sedikit itu. Iya pernah sih. Longsor tuh bentar-bentar ngaruh gempa itu loh. Oh ambles, sering ambles. Iya. Nggak sering sih, sekali. 8 hari 2023. 2023 itu Iya. pernah sekali. Iya. Oke. Soalnya kalau melihat struktur tanahnya kan juga agak ini ya. Ini yang hitam ini pasir nggak sih Bu? Kayak gembur gitu. Kalau tanah sini kan lapisannya kayak gini ya. Iya. Kalau ini kalau dari Kawengan lapisannya kayak gini, kalau Wonocolo tuh ada beda lagi, lemah lempung. Lempung. Nggih. Oke. Makanya ada jebakan minyak tuh lapisannya kayak gini, lapisan tanah mriki. Makanya nggak itu ya, nggak sama rata semuanya ya. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau kalian lagi ke Texas Wonocolo, jangan lupa mampir ke museum ini dulu, baru nanti eksplor sumbernya. Biar pas kalian lihat penambang yang lagi kerja, kalian paham nih nilai sejarah dan perjuangan di balik setiap tetes minyaknya. Memajukan pariwisata di Bojonegoro adalah tanggung jawab kita bersama. Kira-kira kontribusi apa sih yang perlu kalian lakoni gawe memajukan pariwisata di Bojonegoro? Ana itu langsung komen arek. Halo sahabat, jadi di PCP kami Bojonegoro lagi ada program NS gratis. Kita membuka kesempatan untuk para UMKM lokal Bojonegoro yang ingin produknya kita bantu promosikan. Kalian berminat? Bisa langsung ikuti syarat dan ketentuan berlaku berikut ini. Audio Jungle.